Dulu, orang-orang yang sama itulah yang tertawa di hadapan Anda. Mereka mengejek impian Anda, meremehkan langkah Anda, dan diam-diam berharap Anda jatuh. Namun kini, mereka terpaksa membicarakan Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, dan perubahan ini perlahan menghancurkan mereka dari dalam. Ini bukan tentang rekonsiliasi yang indah, atau permintaan maaf yang tulus. Yang terjadi jauh lebih dalam, dan jauh lebih mengganggu bagi mereka. Orang-orang yang dulu memusuhi Anda tidak lagi bisa mengabaikan keberadaan Anda. Mereka tidak bisa lagi mengecilkan pencapaian Anda. Mereka juga tidak bisa lagi berpura-pura seolah Anda tidak pernah ada. Pertumbuhan Anda, perubahan diri Anda, dan ketahanan yang Anda bangun telah menjadi terlalu nyata untuk disangkal. Bahkan mereka yang paling membenci Anda kini dipaksa mengakui satu hal. Anda bukan lagi sosok yang dulu mereka anggap bisa diinjak-injak selamanya. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan ini. Mereka tidak membicarakan Anda dengan cara baru karena keinginan, melainkan karena realitas yang tidak lagi dapat mereka hindari. Percakapan berubah, bisikan berubah, tawa itu berhenti. Kini, setiap kali nama Anda disebut, yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung. Sebuah rasa malu yang tidak bisa mereka sembunyikan, karena setiap kata buruk yang dulu mereka ucapkan tentang Anda justru berubah menjadi bukti kegagalan mereka sendiri. Setiap prediksi negatif tentang masa depan Anda menjelma menjadi cermin atas kebutaan mereka. Ironisnya, saat mereka tenggelam dalam kepahitan, Anda bahkan tidak menyadari bahwa perubahan cara mereka membicarakan Anda sedang terjadi. Anda terus melangkah, terus berkembang, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Dulu, mereka tertawa karena mengira Anda tidak akan pernah bangkit. Mereka melontarkan lelucon karena menganggap Anda akan selalu menjadi kegagalan yang mudah dijadikan pembanding. Anda dijadikan contoh tentang apa yang dianggap tidak berhasil dalam hidup, sasaran empuk, agar mereka bisa merasa lebih unggul atas keterbatasan diri mereka sendiri. Namun ada satu momen ketika segalanya berubah. Sebuah titik di mana narasi yang mereka bangun tentang Anda tiba-tiba tidak lagi masuk akal. Mungkin itu terjadi saat mereka melihat Anda mencapai sesuatu yang selama ini mereka yakini mustahil bagi Anda. Atau ketika mereka menyadari ada kepercayaan diri baru dalam diri Anda. Atau saat mereka melihat Anda berhenti bereaksi terhadap provokasi mereka. Namun yang benar-benar menghancurkan mereka adalah satu kesadaran pahit. Sementara mereka menghabiskan waktu untuk menyerang dan meremehkan, Anda menggunakan waktu yang sama untuk membangun dan mengubah diri. Kesadaran itu tidak datang perlahan. Ia menghantam seperti tamparan keras yang tidak terduga. Tiba-tiba, lelucon mereka tidak lagi lucu. Kritik mereka terdengar kosong. Serangan mereka tampak putus asa dan memalukan. Mengejek seseorang yang benar-benar sedang jatuh mungkin terasa mudah. Namun melanjutkan serangan terhadap seseorang yang jelas telah melampaui Anda adalah hal yang sama sekali berbeda. Disitulah kepanikan mulai muncul. Karena ketika Anda membuktikan bahwa mereka salah tentang diri Anda, secara otomatis Anda juga membuktikan bahwa mereka mungkin salah tentang diri mereka sendiri. Dan kenyataan itu adalah sesuatu yang secara psikologis tidak sanggup mereka terima. Pikiran mereka tidak mampu memproses bahwa orang yang dulu mereka jadikan simbol kegagalan kini justru melangkah lebih jauh. Ketegangan batin itu begitu kuat hingga menimbulkan penderitaan tersendiri. Kini, saat mereka membicarakan Anda, tidak ada lagi nada sombong seperti dulu. Yang ada hanyalah kehati-hatian gugup dari seseorang yang sadar telah keliru dan berusaha keras agar tidak tampak konyol. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa sampai sejauh itu. Bisik salah satu dari mereka dalam percakapan tertutup. Orang yang sama, yang 6 bulan lalu dengan lantang berkata bahwa Anda tidak akan pernah menjadi apa-apa. Mungkin kita salah menilai dia. Kalimat itu terucap dengan nada campuran, antara terkejut dan terpaksa mengakui sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diakui. Sebuah bentuk penghormatan yang dipaksakan. Percakapan semacam ini sedang terjadi. Dan orang-orang yang dulu meremehkan Anda membenci setiap kata yang harus mereka ucapkan. Mengakui bahwa Anda telah berubah berarti mengakui bahwa mereka gagal menilai Anda sejak awal. Itu berarti mengakui bahwa rasa unggul yang dulu mereka rasakan ternyata hanya ilusi. Dan tahukah Anda hal yang paling menyakitkan bagi mereka? Anda tidak melakukan semua ini untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Fakta itulah yang membuat mereka semakin frustrasi, karena mereka bahkan tidak bisa menuduh Anda sedang berusaha mengesankan siapapun. Izinkan saya menceritakan satu percakapan spesifik yang terjadi beberapa minggu lalu. Dia bahkan tidak terlihat seperti orang yang sama lagi, kata seseorang yang dulu termasuk pihak yang meremehkan Anda di tengah sebuah perbincangan bersama teman-teman.
Ada sesuatu yang berbeda darinya. Saat ditanya apa maksudnya, orang itu terdiam beberapa detik, seolah berusaha keras menemukan kata yang tepat. Seperti dia tidak membutuhkan apapun dari siapapun lagi. Akhirnya ia berkata, "Sebelumnya kita bisa mengganggunya. Sekarang rasanya dia berada di tingkat yang berbeda." Kalimat "berada di tingkat yang berbeda" keluar dari mulut seseorang yang dulu memandang rendah Anda, dan itu pasti menusuk harga dirinya sendiri. Karena yang berubah bukanlah penampilan fisik Anda. Yang berubah adalah energi Anda, kehadiran Anda, dan cara Anda menempati ruang di dunia ini. Anda berhenti meminta maaf hanya karena ada. Anda berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Anda berhenti mengecil saat orang lain mencoba merendahkan Anda. Transformasi batin ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan, namun juga tidak mampu mereka jelaskan. Seolah-olah Anda berpindah ke pola hidup yang berbeda, sementara mereka tetap terjebak pada pola lama. Semua kendali yang dulu mereka miliki atas diri Anda bergantung pada keraguan Anda sendiri. Dan ketika Anda menaklukkan keraguan itu, kendali tersebut hilang sepenuhnya. Kini, ketika mereka melontarkan candaan yang sama seperti dulu, tidak ada lagi yang tertawa. Ketika mereka mencoba mengkritik, suara mereka terdengar pahit. Ketika mereka mencoba merendahkan, justru diri merekalah yang terlihat jelas. Pasti hanya keberuntungan menjadi alasan pertama yang mereka ciptakan ketika tidak lagi bisa menyangkal kemajuan Anda. Dia pasti berbohong tentang hasilnya. Menjadi upaya putus asa kedua. Ini tidak akan bertahan lama. Menjadi kalimat ketiga, ketika dua alasan sebelumnya runtuh. Setiap usaha untuk mengecilkan pencapaian Anda justru memperlihatkan keterbatasan mereka sendiri. Dan ada penjelasan psikologis di balik semua ini. Ketika seseorang tidak mampu menjelaskan keberhasilan orang yang pernah mereka remehkan, pikiran manusia cenderung menciptakan cerita pembenaran. Itu adalah mekanisme perlindungan ego. Lebih mudah menyalahkan faktor luar daripada mengakui bahwa mereka salah menilai karakter dan potensi seseorang. Mengakui kesalahan itu berarti mempertanyakan semua penilaian lain yang pernah mereka buat tentang orang-orang di sekitar mereka. Dan itu adalah kenyataan yang tidak sanggup mereka terima. Yang paling memprihatinkan, mereka mulai menyelidiki hidup Anda seperti penyelidik amatir. Mereka memeriksa media sosial Anda, bertanya kepada kenalan bersama, dan mencari-cari celah dalam kisah Anda. Mereka berharap menemukan sesuatu bantuan tersembunyi, jalan pintas, atau rahasia apapun yang bisa menjelaskan pencapaian Anda. Namun mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada kemudahan tersembunyi. Tidak ada jalan instan. Tidak ada trik kotor. Yang ada hanyalah kerja keras, ketekunan, dan tekad yang sebenarnya selalu terlihat jelas di depan mata mereka, tetapi sengaja mereka abaikan. Dan ketika penyelidikan menyedihkan itu tidak menghasilkan apapun, frustrasi mereka berlipat ganda. Karena itu berarti Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Setiap pencapaian diraih dengan usaha nyata, setiap hasil dibangun langkah demi langkah. Dan jika Anda memang pantas, maka semua prediksi buruk mereka selama ini hanyalah cerminan dari prasangka, kecemburuan, dan ketidakmampuan mereka sendiri untuk mengenali potensi. Kini, mereka harus hidup dengan kenyataan ini setiap hari, menyaksikan Anda terus berkembang, sementara mereka tetap berada di tempat yang sama sejak pertama kali menyerang Anda. Bahkan, banyak di antara mereka justru mengalami kemunduran karena terlalu banyak menghabiskan energi untuk membenci Anda hingga lupa berinvestasi pada diri sendiri. Perbedaannya sekarang jelas terlihat oleh semua orang. Publik akhirnya bisa menilai siapa yang sebenarnya benar. Dan bukti yang terlihat oleh banyak mata inilah yang paling menyakitkan. "Aku selalu tahu dia punya potensi," kata salah satu dari mereka. Padahal, orang yang sama pernah berbohong ketika seseorang membicarakan kesuksesan Anda di hadapannya. 2 tahun sebelumnya, orang itu secara terang-terangan mengatakan bahwa Anda tidak punya masa depan. Upaya menyedihkan untuk menulis ulang sejarah ini terjadi tepat di depan mata semua orang. Lucu untuk disaksikan, tetapi juga menyedihkan. Karena memperlihatkan sejauh apa ketidakjujuran bisa dilakukan demi melindungi ego mereka sendiri. Mereka benar-benar mengira tidak ada yang mengingat apa yang pernah mereka ucapkan. Mereka merasa bisa begitu saja mengubah versi kejadian dan semua orang akan menerimanya. Namun, orang-orang ingat, terutama ketika pernyataan itu dulu begitu tegas dan kejam. Mereka ingat tawa itu. Mereka ingat komentar-komentar yang menyakitkan. Mereka ingat bagaimana Anda diperlakukan ketika para penentang itu merasa memiliki kuasa. Dan kini, ketika mereka mencoba menempatkan diri seolah-olah selalu percaya pada Anda,
wajah asli mereka terlihat jelas. Mereka tampak seperti apa adanya. Para oportunis putus asa yang berusaha menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Aku tidak pernah meragukannya, kata yang lain, lupa bahwa ada tangkapan layar percakapan di ponsel yang membuktikan ia pernah berkata sebaliknya. Yang lebih menarik, beberapa orang terdekat mulai mempertanyakan kontradiksi ini. Bukankah dulu kamu bilang dia tidak akan pernah mencapai apapun? Tanya seorang teman bersama. Jawabannya hanyalah keheningan canggung, disusul pembenaran yang lemah. Ah, itu hanya bercanda. Atau, itu cuma untuk memotivasinya. Atau kalimat klasik, kamu salah paham. Bagian paling menyedihkan adalah mereka mengira perubahan sikap yang mendadak ini bisa menyelamatkan mereka dari rasa malu. Padahal, justru semakin menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang tanpa karakter yang rela berbohong demi keuntungan pribadi. Ironi terbesarnya adalah ini. Bahkan sekarang, saat mereka terpaksa berbicara baik, pusat ceritanya tetap diri mereka sendiri. Bukan, dia pantas sukses. Melainkan, aku selalu tahu dia akan berhasil. Itu tetap usaha untuk menaikkan posisi sosial mereka, agar terlihat cerdas karena seolah-olah pernah memprediksi sesuatu yang sebenarnya dulu mereka lawan. Itu bukan pengakuan tulus atas nilai diri Anda. Itu hanyalah manajemen citra yang putus asa, dan semua orang bisa merasakan perbedaannya. Bagian terburuk bagi para penentang Anda adalah kenyataan bahwa Anda bahkan tidak perlu membalas dendam. Anda tidak perlu membuka keburukan mereka. Anda tidak perlu membantah kritik. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya bertumbuh. Anda berevolusi. Anda menjadi versi diri yang lebih baik. Dan itu jauh lebih menghancurkan daripada balas dendam apapun. Karena sekarang, setiap hari, mereka harus hidup dengan bukti nyata bahwa mereka salah. Setiap hari, mereka harus menyaksikan Anda melangkah maju, sementara mereka tetap terjebak dalam batasan mental yang sama. Lebih buruk lagi, setiap hari mengingatkan mereka bahwa energi yang dihabiskan untuk menyerang Anda seharusnya bisa digunakan untuk berkembang. Bayangkan gambaran yang sangat nyata ini. Setiap pagi, ketika mereka bangun, mereka membuka media sosial, dan tanpa bisa dihindari, mereka menemukan bukti kemajuan Anda, pencapaian baru, hasil positif, atau foto Anda dengan energi yang tidak lagi bisa mereka sangkal. Dengan setiap unggahan Anda, perut mereka terasa mual sedikit demi sedikit. Itu bukan sekadar rasa iri. Itu adalah rasa sakit mendalam karena menyadari bahwa mereka benar-benar kalah taruhan. Saat menyerang Anda dulu, secara tidak langsung, mereka bertaruh bahwa Anda akan gagal. Kini, mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka sepenuhnya salah. Setelah melihat perubahan Anda, barulah mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Mereka bisa saja menggunakan waktu yang dihabiskan untuk merendahkan Anda untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Namun kesempatan itu telah terlewat, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang harus mereka tanggung setiap hari. Sebenarnya, mereka bisa saja menyalurkan energi kebencian itu untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Namun mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih jalan mediokritas. Mereka memilih menjadi penonton yang pahit, alih-alih menjadi tokoh utama dalam hidup mereka sendiri. Kini, waktu yang terbuang itu tidak bisa dikembalikan. Maka mereka hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan Anda terus naik, terpaksa menelan kembali ucapan mereka sendiri, berpura-pura seolah selalu mendukung Anda, dan memaksakan senyum setiap kali melihat Anda melintas. Simulasi yang terus-menerus ini perlahan menggerogoti mereka dari dalam. Karena berpura-pura bahagia atas keberhasilan seseorang yang pernah ingin mereka jatuhkan adalah salah satu bentuk siksaan psikologis paling ekstrem. Itu adalah bentuk penghinaan yang paling lengkap. Harus mengakui secara terbuka bahwa Anda jauh melampaui bayangan mereka, sementara di dalam diri mereka sendiri berkecamuk rasa iri dan penyesalan. Namun ada satu penemuan yang paling mengganggu pikiran para penentang Anda. Mereka menyadari bahwa Anda tidak melakukan semua ini untuk mengesankan siapapun. Selama mereka menyerang dan meremehkan Anda, mereka mengira Anda sedang mati-matian mencari pengakuan mereka. Mereka mengira serangan itu menyakiti Anda karena Anda masih peduli pada pendapat mereka. Dalam cara berpikir mereka yang menyimpang, setiap serangan dianggap sebagai ujian untuk menentukan apakah Anda layak mendapat persetujuan mereka. Namun ketika mereka menyadari bahwa Anda benar-benar tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan, dunia mereka runtuh. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, dan justru karena itulah terasa jauh lebih menyakitkan. Pertama, mereka melihat Anda berhenti membela diri. Bukan karena Anda menyerah atau kalah,
melainkan karena Anda berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal kritik mereka. Kemudian, mereka menyadari bahwa Anda tidak lagi berusaha membuktikan apapun. Pencapaian Anda sama sekali tidak berkaitan dengan keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Akhirnya, mereka benar-benar memahami bahwa Anda telah menjadi sepenuhnya tidak terpengaruh oleh opini mereka. Dan ketidakpedulian yang tulus inilah yang menjadi pukulan terakhir bagi ego mereka yang membesar. Selama ini, seluruh kekuatan mereka bergantung pada kebutuhan Anda akan validasi. Saat Anda berhasil melampaui kebutuhan itu, keberadaan mereka menjadi sama sekali tidak relevan dalam hidup Anda. Kini, mereka bisa berbicara baik atau buruk tentang Anda, dan itu tidak lagi berarti apa-apa. Mereka bisa mendekat atau menjaga jarak, dan itu tidak mengubah apapun. Tidak ada satupun dari sikap mereka yang memengaruhi Anda. Dan justru ketidakrelevanan total inilah yang paling menyakiti mereka. Karena itu berarti seluruh energi yang mereka habiskan untuk membenci Anda sepenuhnya sia-sia. Anda bertumbuh bukan karena serangan mereka, melainkan sepenuhnya terlepas dari keberadaan mereka. Dalam kisah hidup Anda, mereka hanya menjadi figuran. Dan itu adalah posisi paling memalukan yang bisa ditempati seseorang dalam kehidupan orang lain. Ketidakrelevanan total. Dia bahkan tidak menoleh ke arah kami lagi, ucap salah satu dari mereka, dengan nada yang bercampur antara lega dan kecewa. Di satu sisi, mereka tidak lagi harus berpura-pura ramah. Namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa diabaikan jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Saat Anda masih membenci mereka, setidaknya mereka cukup penting untuk memicu emosi dalam diri Anda. Kini, ketika Anda bersikap acuh, mereka benar-benar tidak lagi ada dalam radar emosional Anda. Dan itulah bentuk kematian sosial yang paling mereka takuti. Aku harus mengakui, dia benar-benar berubah. Salah satu dari mereka terpaksa mengakui ketika ditanya langsung tentang Anda. Raut wajahnya menunjukkan rasa sakit yang nyata, seolah setiap kata yang keluar adalah pecahan kaca yang melukai tenggorokannya sendiri. Karena mengakui bahwa Anda berubah berarti mengakui bahwa ia telah salah. Dan bagi orang-orang dengan ego berlebihan, mengakui kesalahan jauh lebih menyakitkan daripada menghadapi lawan manapun. Namun kenyataan berdiri terlalu jelas untuk disangkal, maka kini mereka terpaksa mengakui, meski dengan enggan, meski menyiksa batin mereka, dia benar-benar berhasil. Ucap yang lain ketika seseorang menyebut hasil yang Anda capai. Pengakuan itu terasa seperti mencabut gigi tanpa pereda rasa sakit. Suaranya bergetar, tangannya mengepal tanpa sadar, wajahnya menegang dalam campuran amarah dan keputusasaan. Karena mengakui keberhasilan Anda, berarti mengakui kegagalan mereka sendiri dalam menilai potensi, serta menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu berharga untuk intrik dan kebencian, sementara Anda memilih berinvestasi pada pertumbuhan diri. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa sejak awal Anda sebenarnya sudah memiliki di dalam diri Anda semua yang dibutuhkan untuk menang. Hanya saja, orang-orang yang meremehkan Anda terlalu buta untuk melihatnya. Mungkin kita terlalu keras padanya, bisik seseorang yang lain, dalam momen kejujuran yang jarang terjadi. Kalimat itu adalah pengakuan paling dekat dengan permintaan maaf yang mungkin akan Anda terima dari mereka. Karena permintaan maaf yang sungguh-sungguh menuntut tingkat kerendahan hati dan kedewasaan emosional yang belum mereka miliki. Permintaan maaf sejati mengharuskan mereka mengakui bahwa mereka bersikap kejam, bukan karena Anda pantas diperlakukan demikian, melainkan karena mereka merasa lebih baik saat merendahkan orang lain. Itu berarti mereka harus bercermin dan menerima kenyataan bahwa mereka mampu melakukan tindakan merusak ketika merasa terancam atau tidak aman. Dan proses refleksi seperti itu terlalu berat bagi ego yang rapuh seperti milik mereka. Karena itu, mereka memilih bertahan di posisi tengah yang menyedihkan. Mereka mengakui telah keliru, tetapi menolak memikul tanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut. Seolah-olah mereka berkata bahwa mereka salah menilai, tetapi menolak mengakui bahwa mereka memang mampu melakukan kesalahan itu. Kini, setiap kali nama Anda muncul dalam sebuah percakapan, yang terjadi bukan lagi tawa sinis, melainkan keheningan canggung. Ada jeda yang terasa berat, tempat di mana dulu ejekan dilontarkan dengan mudah. Perubahan dinamika sosial ini jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang menjelekkan seseorang yang jelas-jelas telah melangkah lebih jauh dalam hidup. Tidak ada yang ingin terlihat sebagai sosok pahit yang tak mampu mengakui keberhasilan orang lain. Akibatnya, mereka terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Berbicara baik tentang Anda, yang terasa menyiksa bagi mereka, atau tetap diam, yang membuat mereka tidak berarti dalam percakapan.
Dan sebagian besar waktu, mereka memilih diam. Mereka lebih memilih membisu daripada harus memuji. Mereka lebih memilih menghilang dari pembicaraan daripada harus mengakui bahwa Anda telah menang. Izinkan saya menggambarkan bagaimana ini terjadi dalam situasi nyata. Dalam sebuah pertemuan baru-baru ini, seseorang menyebut nama Anda dengan santai. Seketika suasana berubah. Orang-orang yang dulu paling vokal mengkritik menjadi tegang. Pandangan mata dialihkan, wajah tertutup. "Bagaimana kabarnya sekarang?" tanya seseorang yang tidak mengetahui riwayat serangan itu. "Sunyi, sepertinya dia baik-baik saja ya. Saya melihat beberapa kegiatannya di media sosial," lanjut orang tersebut. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hingga akhirnya, salah satu dari mereka yang dulu paling keras meremehkan Anda, tak sanggup lagi menahan tekanan, berkata dengan suara patah, "Ya, sepertinya begitu." Pengakuan terpaksa itu segera diikuti dengan perubahan topik. Bahkan keheningan mereka sendiri sudah merupakan pengakuan. Seseorang yang benar-benar yakin pada kritiknya tidak perlu terdiam ketika topik itu muncul. Seseorang yang percaya pada penilaiannya sendiri tidak kesulitan mempertahankannya. Keheningan yang memalukan adalah pengakuan tidak langsung bahwa mereka tahu mereka salah, tetapi terlalu angkuh untuk mengakuinya secara terbuka. Dan yang paling menyedihkan, beberapa dari orang-orang yang dulu meremehkan Anda kini mencoba mendekat secara tidak langsung. Mereka menghubungi pihak ketiga, "Sampaikan salam saya. Tanyakan kabarnya," kata mereka. Mereka mencoba menciptakan pertemuan yang seolah kebetulan. Mereka muncul di tempat-tempat yang mereka tahu sering Anda kunjungi. Mereka memberi tanda kecil pada unggahan Anda, seakan itu bisa menghapus bertahun-tahun kritik yang merusak. Bukan karena mereka sungguh menyesali dampak yang pernah mereka coba timbulkan, melainkan karena mereka menyadari bahwa berada di sisi yang salah dari perjalanan hidup seseorang memiliki konsekuensi sosial. Kini, mereka ingin mengurangi konsekuensi itu dengan mendekat kepada siapapun yang terlihat berhasil. Namun Anda bahkan tidak menyadari upaya-upaya menyedihkan itu. Anda telah melangkah begitu jauh hingga mereka berubah menjadi bayangan samar dari masa lalu Anda. Dan inilah kebenaran terakhir yang perlu Anda pahami. Orang-orang yang dulu meremehkan Anda tidak akan pernah benar-benar meminta maaf. Mereka tidak akan sepenuhnya mengakui bahwa mereka bersikap kejam tanpa alasan. Mereka tidak akan memikul tanggung jawab penuh atas dampak psikologis yang pernah mereka coba ciptakan. Alasannya sederhana, hal itu menuntut kedewasaan emosional dan pemahaman diri yang belum mereka miliki. Untuk benar-benar meminta maaf, mereka harus melakukan evaluasi moral yang menyeluruh atas tindakan mereka sendiri. Mereka harus berani bercermin dan menerima kenyataan tentang siapa diri mereka sebenarnya. Dan bagi sebagian orang, itu adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Orang-orang yang benar-benar bersikap buruk hampir tidak pernah melihat diri mereka sebagai orang yang buruk. Itu adalah mekanisme perlindungan psikologis. Dalam pola pikir yang terdistorsi, selalu ada pembenaran untuk setiap serangan yang mereka lakukan. Anda dianggap pantas menerimanya karena dinilai sombong, karena dianggap tidak berusaha cukup keras, atau karena menurut mereka Anda perlu diberi pelajaran. Narasi pembenaran diri seperti ini bekerja layaknya penenang bagi ego yang rapuh. Narasi tersebut memungkinkan mereka menyakiti orang lain sambil tetap merasa benar. Melepaskan pembenaran itu berarti harus mengakui bahwa mereka bersikap kejam semata-mata karena keinginan untuk menyakiti. Itulah sebabnya mereka terus bertahan dalam tarian menyedihkan antara setengah pengakuan dan setengah penyangkalan. Kalimat seperti, "Mungkin kami berlebihan," biasanya adalah pengakuan paling jauh yang bisa Anda dapatkan dari mereka. Bahkan pengakuan setengah hati ini pun selalu disertai upaya membagi tanggung jawab. Mereka berkata, "Kami berlebihan." Bukan, "Saya bersikap kejam." Mereka mengatakan, "Keadaan jadi tidak terkendali." Bukan, "Saya mencoba menghancurkan Anda." Mereka berkata, "Itu bukan niat kami." Bukan, "Saya ingin melihat Anda gagal." Ini adalah contoh sempurna bagaimana seseorang menghindari tanggung jawab penuh, sambil tetap menciptakan ilusi bahwa mereka telah mengakui kesalahan. Namun, semua itu tidak menjadi masalah. Anda tidak membutuhkan permintaan maaf mereka untuk membenarkan perubahan yang telah Anda capai. Anda tidak memerlukan pengakuan mereka untuk memastikan pertumbuhan Anda. Keberhasilan Anda sudah berbicara dengan sendirinya. Perkembangan Anda terlihat jelas oleh siapapun yang mau melihat. Orang-orang yang benar-benar penting, mereka yang berkarakter, yang mampu melihat potensi, dan yang tulus merayakan pertumbuhan orang lain, sudah lama memahami perbedaannya. Sementara mereka yang tidak menyadari, atau tidak mau menyadari,
justru adalah orang-orang yang pendapatnya tidak perlu Anda pedulikan. Biarkan para penentang Anda tenggelam dalam penyesalan sunyi mereka sendiri. Biarkan mereka terkikis dari dalam oleh kesadaran bahwa mereka telah keliru. Sementara itu, Anda terus melangkah maju, bertumbuh, berkembang, dan setiap hari menjadi versi diri yang semakin kuat. Keberlanjutan pertumbuhan ini, serta ketidakpedulian tulus Anda terhadap drama mereka, adalah kemenangan terbesar yang bisa diraih. Pengungkapan tentang percakapan-percakapan tersembunyi yang kini terpaksa mereka lakukan mengenai diri Anda menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Perubahan Anda begitu nyata dan mendalam hingga bahkan mereka yang paling membenci Anda tidak mampu menyangkalnya. Saat mereka terjebak dalam penyesalan dan rasa iri, Anda bahkan tidak menyadari bahwa perubahan sikap itu sedang terjadi. Anda telah bergerak begitu jauh ke depan hingga mereka menjadi sama sekali tidak relevan dalam hidup Anda. Dan itulah bentuk kemenangan paling kuat yang ada, melampaui dan terus melangkah maju. Jika pemahaman ini menyentuh sesuatu yang mendalam dalam diri Anda dan menegaskan intuisi tentang perubahan yang sedang Anda rasakan, ada pengetahuan lengkap yang dapat mempercepat transformasi tersebut. Sebuah metode terpadu yang membahas kesadaran diri melalui pendekatan psikologi, ilmu saraf, filsafat, dan pemahaman modern tentang pikiran manusia, dilengkapi dengan panduan audio dan latihan singkat untuk refleksi harian. Jika Anda menyadari bahwa orang-orang yang dulu meremehkan Anda, kini terpaksa membicarakan Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, dan hal itu perlahan menggerogoti mereka dari dalam, biarkan kesadaran itu menjadi peneguhan atas perjalanan Anda sendiri. Teruslah melangkah, teruslah bertumbuh, karena perubahan sejati selalu berbicara lebih lantang daripada kata-kata, dan mereka yang pernah mencoba menjatuhkan Anda pada akhirnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Perjalanan Anda tidak berhenti pada pengakuan diam-diam dari mereka yang dulu meremehkan. Justru di titik inilah, perjalanan itu memasuki fase yang lebih tenang, lebih matang, dan jauh lebih kuat. Anda tidak lagi bergerak untuk membuktikan apapun. Anda melangkah karena itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Pertumbuhan tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan seperti arah alami yang tidak bisa dihentikan. Ada momen ketika Anda menyadari bahwa suara-suara yang dulu begitu bising, kini terdengar jauh dan tidak jelas. Bukan karena mereka berhenti berbicara, melainkan karena Anda sudah berada di ruang yang berbeda. Anda berpikir dengan cara yang berbeda, memandang hidup dengan sudut pandang yang lebih luas, dan menilai diri sendiri dengan standar yang tidak lagi ditentukan oleh pendapat orang lain. Di titik ini, Anda memahami bahwa sebagian orang memang tidak pernah berniat melihat Anda berhasil. Bukan karena Anda kurang layak, tetapi karena keberhasilan Anda memaksa mereka bercermin pada kegagalan yang tidak pernah mereka hadapi dengan jujur. Maka, kebencian mereka bukan tentang Anda. Itu tentang ketakutan mereka sendiri. Anda juga mulai menyadari satu kebenaran yang sering diabaikan. Tidak semua orang yang tersenyum di awal perjalanan akan tetap ada saat Anda mulai melangkah lebih jauh. Beberapa tertinggal, beberapa berubah sikap, dan beberapa justru menunjukkan wajah aslinya ketika jarak antara Anda dan mereka semakin jelas. Dan itu tidak apa-apa. Kehilangan orang-orang seperti itu bukanlah kerugian. Itu adalah proses penyaringan alami. Hidup menyingkirkan apa yang tidak sejalan agar Anda bisa bergerak lebih ringan. Seiring waktu, Anda menjadi lebih selektif dalam berbagi cerita. Bukan karena takut, melainkan karena Anda memahami bahwa tidak semua orang berhak mengakses proses batin Anda. Anda belajar bahwa kedamaian seringkali datang dari kesederhanaan, dari fokus pada langkah berikutnya, bukan dari kebutuhan untuk menjelaskan diri kepada semua orang. Dan menariknya, di saat Anda semakin diam, dampak Anda justru semakin terasa. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan Anda tanpa Anda harus mengatakan apapun. Cara Anda berbicara menjadi lebih tenang. Cara Anda merespons tekanan menjadi lebih dewasa. Cara Anda menghadapi konflik tidak lagi reaktif, melainkan penuh kendali. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa ditiru dengan mudah. Karena ia lahir dari pengalaman, refleksi, dan keberanian untuk berubah ketika perubahan terasa tidak nyaman. Sementara itu, mereka yang dulu sibuk meremehkan masih terjebak dalam pola lama. Mereka mengulang percakapan yang sama, keluhan yang sama, dan pembenaran yang sama. Waktu berlalu, tetapi mereka tetap berdiri di tempat yang sama. Dan semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas kontras itu terlihat. Namun Anda tidak lagi merasa perlu mengasihani atau membenci. Anda memahami bahwa setiap orang berada pada tahap kesadarannya masing-masing. Beberapa akan tumbuh, beberapa akan stagnan, dan beberapa akan menolak berubah seumur hidup. Itu bukan tanggung jawab Anda. Tugas Anda hanya satu,
menjaga arah. Ada hari-hari ketika Anda menoleh ke belakang, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan pemahaman. Anda melihat versi diri Anda yang dulu, yang bertahan meski disalahpahami, yang tetap melangkah meski diremehkan, dan Anda menyadari bahwa kekuatan terbesar Anda bukan pada hasil, melainkan pada ketekunan. Anda tidak menjadi kuat karena semuanya berjalan mudah. Anda menjadi kuat karena Anda tetap berjalan saat semuanya terasa berat. Disinilah banyak orang gagal memahami Anda. Mereka melihat hasil, tetapi tidak proses. Mereka melihat ketenangan, tetapi tidak kekacauan yang pernah Anda lewati. Mereka melihat keyakinan, tetapi tidak keraguan yang dulu hampir membuat Anda berhenti. Dan itu baik-baik saja. Anda tidak membutuhkan pemahaman dari semua orang. Semakin Anda berkembang, semakin jelas satu hal. Hidup bukan tentang membalas, melainkan tentang melampaui. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada pertumbuhan, Anda secara otomatis meninggalkan mereka yang hidup dari drama dan konflik. Anda tidak lagi tertarik untuk menang dalam perdebatan. Anda tertarik untuk menang dalam hidup Anda sendiri. Ada kedewasaan yang muncul ketika Anda berhenti menjelaskan kebenaran kepada mereka yang tidak ingin mendengar. Anda menyadari bahwa energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada pembuktian yang tidak membawa apa-apa. Sebaliknya, Anda mulai menginvestasikan energi itu ke dalam hal-hal yang membangun. Keterampilan, pemahaman diri, relasi yang sehat, dan visi jangka panjang. Perlahan, hidup Anda terasa lebih selaras. Tidak sempurna, tetapi jujur. Tidak selalu mudah, tetapi bermakna. Dan dari titik ini, pertumbuhan Anda menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Bukan lonjakan sesaat, melainkan perkembangan yang stabil. Anda belajar bahwa konsistensi jauh lebih kuat daripada ledakan semangat yang cepat padam. Orang-orang yang mengamati dari kejauhan mungkin masih mencoba menafsirkan perjalanan Anda dengan versi mereka sendiri. Namun kini, Anda tidak lagi terganggu oleh narasi itu. Anda tahu siapa diri Anda tahu apa yang telah Anda lewati, dan Anda tahu kemana Anda akan melangkah. Keheningan Anda bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak lagi hidup dalam kebutuhan akan validasi eksternal. Anda bergerak dengan keyakinan yang tenang, dengan arah yang jelas, dan dengan pemahaman bahwa tidak semua perjalanan harus disaksikan atau disetujui oleh orang lain. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang mengakui Anda, melainkan tentang siapa Anda ketika tidak ada yang melihat. Tentang bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri, bagaimana Anda bangkit setelah jatuh, dan bagaimana Anda terus melangkah meski tidak ada tepuk tangan. Dan di titik inilah, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dirayakan secara berlebihan, Anda telah melampaui masa lalu. Anda tidak lagi didefinisikan oleh mereka yang meragukan Anda. Anda didefinisikan oleh pilihan-pilihan yang Anda ambil setiap hari untuk menjadi lebih baik dari versi diri Anda sebelumnya. Perjalanan ini masih berlanjut. Namun kini, Anda melangkah dengan kesadaran penuh bahwa apapun yang tertinggal di belakang tidak lagi memiliki kuasa atas arah hidup Anda. Dan itu, pada akhirnya, adalah kebebasan yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, Anda mulai memahami bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Seringkali, ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil berulang kali. Keputusan untuk tidak bereaksi, keputusan untuk tidak menjelaskan diri, keputusan untuk tetap fokus, meski tidak ada yang memberi pengakuan. Keputusan-keputusan inilah yang perlahan membentuk jarak antara Anda dan versi lama diri Anda. Ada fase ketika Anda berhenti menunggu pengakuan dari luar. Anda tidak lagi mengukur nilai diri dari pujian atau penilaian orang lain. Anda mulai menilai diri dari konsistensi, dari komitmen terhadap pertumbuhan, dan dari keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Di titik ini, Anda menyadari bahwa banyak orang terjebak dalam kebutuhan untuk terlihat benar, sementara Anda memilih untuk benar-benar berkembang. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Mereka sibuk menjaga citra, Anda sibuk membangun fondasi. Dan fondasi yang kuat tidak selalu terlihat dari luar. Ia tidak berisik. Ia tidak memerlukan pengakuan. Ia hanya bekerja, diam-diam menopang segala sesuatu yang Anda bangun di atasnya. Anda juga mulai menyadari bahwa tidak semua konflik perlu diselesaikan. Beberapa cukup ditinggalkan. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Beberapa akan kehilangan kekuatannya ketika Anda berhenti memberinya perhatian. Inilah bentuk kedewasaan yang jarang dibicarakan. Bukan tentang memenangkan argumen, melainkan tentang memilih kedamaian. Bukan tentang membuktikan siapa yang salah, melainkan tentang melindungi arah hidup Anda sendiri. Semakin Anda melangkah maju,
Semakin jelas terlihat siapa yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda dan siapa yang hanya nyaman dengan versi lama diri Anda. Ada orang-orang yang merasa terancam bukan karena Anda menyerang mereka, tetapi karena Anda berubah. Perubahan Anda menjadi cermin yang tidak mereka minta, namun tidak bisa mereka hindari. Dan tidak semua orang siap menghadapi bayangan dirinya sendiri. Anda belajar untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Anda memahami bahwa reaksi orang lain sering kali lebih banyak berbicara tentang kondisi batin mereka daripada tentang siapa diri Anda. Maka, Anda berhenti mencoba mengendalikan persepsi dan mulai sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Tanggung jawab ini memberi Anda kebebasan yang tidak banyak orang miliki. Anda bebas untuk tumbuh tanpa izin, bebas untuk berubah tanpa harus meminta persetujuan, bebas untuk meninggalkan peran lama yang tidak lagi sesuai dengan diri Anda hari ini. Ada hari-hari ketika Anda merasa lelah, bukan karena Anda salah arah, tetapi karena Anda sedang membangun sesuatu yang nyata. Dan di hari-hari itu, Anda tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Anda beristirahat seperlunya, lalu melanjutkan kembali dengan kesadaran yang lebih jernih. Anda memahami bahwa keberlanjutan jauh lebih penting daripada kecepatan. Sementara itu, mereka yang dulu sibuk mengomentari, kini mulai kehabisan bahan pembicaraan. Tidak ada lagi reaksi dari Anda, tidak ada lagi drama untuk ditanggapi. Perlahan, mereka kehilangan relevansi dalam cerita hidup Anda. Dan ini bukan karena Anda berusaha menghapus mereka. Ini terjadi secara alami karena Anda tidak lagi memberi ruang. Ruang Anda kini diisi oleh hal-hal yang lebih bermakna, tujuan yang jelas, rutinitas yang mendukung kesehatan mental, lingkungan yang mendorong pertumbuhan, bukan persaingan yang melelahkan. Anda mulai menghargai kesunyian sebagai tempat pemulihan. Di sana Anda mendengar suara diri sendiri dengan lebih jelas. Anda menyadari apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang diharapkan orang lain dari Anda. Dan dengan kejelasan itu, keputusan Anda menjadi lebih tegas. Anda tidak lagi ragu untuk berkata tidak. Tidak lagi merasa bersalah karena menjaga batasan. Tidak lagi merasa perlu menjelaskan alasan Anda kepada semua orang. Batasan yang sehat bukan bentuk penolakan terhadap orang lain. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Perlahan, hidup Anda terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena Anda tidak lagi memikul beban yang bukan milik Anda. Anda belajar membedakan mana tanggung jawab dan mana distraksi. Ini adalah keterampilan hidup yang mahal nilainya. Dan ketika Anda melihat kembali perjalanan Anda menyadari bahwa kekuatan terbesar Anda bukan pada kemampuan untuk bertahan dari luka, melainkan pada keberanian untuk tidak mengulang pola yang sama. Anda tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depan. Anda menggunakan pengalaman sebagai pelajaran, bukan sebagai penjara. Di titik ini, bahkan jika orang-orang dari masa lalu masih membicarakan Anda, itu tidak lagi memiliki dampak emosional. Bukan karena Anda kebal, tetapi karena Anda sudah utuh. Pendapat mereka tidak menambah atau mengurangi nilai diri Anda. Anda tidak lagi hidup untuk membuktikan bahwa mereka salah. Anda hidup untuk memastikan bahwa Anda benar terhadap diri sendiri. Dan disitulah letak perubahan terbesar yang sering tidak disadari oleh orang lain. Transformasi sejati tidak selalu terlihat spektakuler dari luar, tetapi terasa sangat nyata di dalam. Anda tidur dengan lebih tenang. Anda bangun dengan tujuan yang lebih jelas. Anda menghadapi hari dengan keteguhan, bukan kecemasan yang berlebihan. Ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah fase baru yang lebih stabil, lebih sadar, dan lebih selaras. Anda tidak lagi berlari dari sesuatu. Anda berjalan menuju sesuatu, dan setiap langkah yang Anda ambil kini memiliki makna. Karena Anda tahu kemana Anda melangkah dan mengapa Anda melakukannya. Pada akhirnya, Anda memahami bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran dalam menjalani setiap prosesnya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil dengan kesadaran penuh, meski terlihat sederhana, perlahan membentuk arah yang jauh lebih kuat daripada rencana besar yang hanya berhenti di pikiran. Anda tidak lagi sibuk mengejar pengakuan atau validasi dari luar, karena ketenangan yang kini Anda rasakan telah menjadi bukti paling nyata bahwa Anda sedang berjalan di jalur yang benar dan sesuai dengan diri Anda sendiri.